Assalamualaikum dulur, idik-idik tertek ploso melesat. Selamat siang bagi warga Ploso khususnya dan Jombang Utara pada umumnya. Kita kali ini akan menginterview Ibu Siva mengenai program Sadar Hukum, Keluarga Sadar Hukum. Dan untuk program ini hari ini telah disosialisasikan di Kecamatan Ploso oleh beliau dan kita akan menanyakan perihal program tersebut. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas. Maaf sebentar dengan waktunya dan saya terima kasih sekali telah diberikan untuk bisa mewawancarai jenengan. Ya. Ini tadi ada program mengenai hukum, Bu Nggih. Ya. Mungkin ada sedikit untuk bisa disampaikan kepada viewer warga Ploso khususnya, Tertek Ploso Channel. Nama saya Yauma Siva, panggilannya Siva. Saya sebagai Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, di mana tugas pokok kami adalah mengkoordinasikan terkait perumusan kebijakan pemerintah daerah, kemudian memberikan penyuluhan hukum serta bantuan hukum, serta pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum. Itu salah satu uraian tugas kami secara global. Kegiatan hari ini memang kita penyuluhan hukum terkait dengan pembentukan desa sadar hukum. Namun sebelumnya kita harus membuat kelompok dulu yang namanya kelompok kaderkum di tiap-tiap desa. Yang hadir di sini kan kebanyakan semuanya kepala desa. Kepala desa yang ada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ploso, Tembelang, Kesamben, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Musian. Peserta yang hadir pada hari ini ada 77 orang dan kita menghadirkan narasumber. Pertama ada narasumber dari Pak Sekda sendiri, yaitu Bapak Agus Purnomo SH MSI, dan yang kedua narasumber dari penyuluh hukum kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur. Ada 2 orang, yaitu Ibu Ike dan Ibu Dina. Makanya untuk saat ini kami memberikan penyuluhan hukum kepada kepala desa, tentu dengan harapan nanti desa-desa ini akan terbentuk kelompok keluarga sadar hukum, di mana kelompok keluarga sadar hukum ini adalah suatu wadah di mana masyarakat dengan kesadarannya sendiri untuk belajar memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di Indonesia ini menganut asas yang namanya fiksi hukum, di mana masyarakat itu dianggap tahu kalau undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sudah diundangkan, kita semua dianggap sudah tahu. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya tidak ada alasan pemaaf karena saya tidak mengetahui kalau itu ada undang-undang, semua orang dianggap tahu. Nah, konsekuensi dari adanya fiksi hukum ini, masyarakat harus dibentuk kelompok, harus berupaya belajar untuk mencari tahu bagaimana atau apa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan kita melalui kelompok kadarkum. Ini tugas pemerintah daerah juga untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang selalu update, selalu berkembang, karena perubahan itu begitu cepat sekali. Aturan-aturan itu begitu cepat berubah, dan kita kalau nggak ada kelompok-kelompok ini, kita mensosialisasikan sulit kalau harus menyampaikan sendiri-sendiri. Tapi kalau secara sistematis melalui kelompok ini akan lebih mudah mencapai sasaran kepada masyarakat sampai level paling bawah. Yaitu masyarakat yang ada di desa. Ini harapan dan mungkin kita. Ini untuk masyarakat desa, Bu, ya. Mungkin sangat terbantu sekali dengan adanya program dari pemerintah ini. Karena apa? Mungkin pendidikan rata-rata di desa kan mungkin setara SMA ke bawah, Bu, ya. Tapi kebanyakan sekali yang di desa-desa itu masih buta akan hukum, Bu. Jadi contohnya mungkin segala sesuatu hal kecil tidak mengetahui tapi berefek besar dengan hukum. Mungkin dengan adanya program pemerintah seperti ini bisa mencerdaskan bagi warga khususnya di pelosok desa, Bu. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Camat Ploso yang sudah memfasilitasi tempat untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Tentunya kami berharap setelah ada kegiatan ini ada tindak lanjutnya. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar ditindaklanjuti oleh kepala desa yang hadir pada hari ini. Dan nanti tindak lanjutnya ini akan kita akomodir dalam bentuk
akan kita SK-kan dengan SK Bupati untuk desa binaan desa sadar hukum. Dan nanti kedepannya kalau ada penilaian desa sadar hukum ini akan kita ajukan dan terus akan kita lakukan pembinaan, penyuluhan, program-program yang ada di kabupaten akan kita arahkan kepada desa-desa yang kita SK-kan sebagai desa binaan desa sadar hukum. Itu. Ya mungkin untuk perpanjangan dari dinas hukum itu untuk pelatihan dari pejabat desa itu Bu ya? Atau dari mana Bu? Untuk menyampaikan langsung ke masyarakat desa Bu? Iya, saat ini ada program namanya pelatihan Paralegal Justice Award, yaitu PRA-PJA. Pelaksanaannya ada di Kota Batu, di mana penyelenggaranya adalah BPSDM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Biro Hukum dan Kanwil Kumham. Kabupaten Jombang, kita mengantarkan dan mengusulkan 20 orang kepala desa dan alhamdulillah semua nanti akan kita berangkatkan pada tanggal 27 sampai tanggal 1 Desember di Hotel Kartika Batu. Itu. Dan harapan kami nanti kepala desa yang ikut ini bisa lolos semuanya mendapatkan sertifikat sebagai paralegal. Nanti manfaatnya sangat banyak sekali kalau dia punya sertifikat sebagai paralegal, dia bisa bergabung di LBH, bisa memberikan nilai lebih kepada desanya itu. Jadi mungkin berkelanjutannya ini program hukum ini bukan untuk warga desa saja Bu, mungkin juga untuk pejabat juga sebagai pencerahan. Sebenarnya harapan kami untuk pembentukan Kadarkum ini tidak hanya di tingkat desa, tapi kita bisa bisa menyasar di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor. Cuma untuk saat ini kita lebih fokus ke desa binaan, desa sadar hukum. Tapi kedepannya kita akan mensasar ini di instansi maupun di sekolah-sekolah. Gitu. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya dan semoga saja program ini bisa meringankan beban pemerintah untuk menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan hukum dan harus orang itu mengetahuinya melalui program penyuluhan desa sadar hukum. Terima kasih Bu atas penjelasannya mengenai program desa sadar hukum dan mohon maaf juga bila kami dari tim Tertek Poso bila ada salah kata, dan nanti kedepannya mungkin kita berupaya penuh sebagai tim media kanal YouTube di kawasan Jombang Utara khususnya bagi warga Ploso ingin membantu menyampaikan sesuatu hal dengan program Desa Sadar Hukum. Selamat siang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertek Ploso melesat.